Indonesia, Singkawang, Kalimantan Barat. Pada hari ini saya berada di lokasi KS Tubun, Singkawang Tengah, tepatnya di altar Pak Sacin yang pada hari ini ya tepatnya tanggal 1 November malam akan dilaksanakan kegiatan sembahyang bersama, atau dengan kata lain tatung bersama. Banyak lagi istilah-istilah lain, doa bersama dan sebagainya. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita ketemu dengan Tancu yang sudah cukup senior, ya, Pak Andrean Juang. Nah, kita coba tanya beliau ini, saya juga ragu-ragu dengan beliau ini, apa benar beliau ini tatung atau bukan tatung. Jadi ya, untuk meyakinkan kita semua, kita juga harus bertanya. Makanya kalau tidak bertanya nanti sesat di jalan, membuat perakiraan sendiri. Akhirnya ya kita enaknya nggak kita temukan, ya dosanya aja yang numpuk lama-lama, kan begitu. Kalau ini masalah ini kan kita harus secara jujur, terbuka, ya nggak boleh bikin karangan, ya. Gitu, nggak boleh. Nah, pertanyaan kita pada beliau ini, kita mau tahu ya, sejak kapan Pak Andrean itu tahu bahwa Pak Andrean itu ada diikuti oleh Sipu? Nah, ini ceritanya. Sebenarnya saya sendiri itu nggak tahu ya. Nah, waktu kecilnya, waktu saya itu kasih orang jadi anak angkat lah, ya, suatu tempat. Karena itu orang tua waktu itu lagi susah ya, tahun sekitar tahun 1970-an gitulah. Jadi waktu itu bibi saya itu bawa saya ke suatu tempat dikasih orang. Waktu itu saya masuk rumah itu ya, dari cerita mama angkat saya itu ya, katanya kakek angkat saya itu sekali lihat saya tuh masuk rumah situ, katanya bahwa anak ini nanti besar bisa tatung, ada ngikutin, dia bilang gitu. Nah, dia itu diperkirakan Pak Andrean usia berapa itu? Itu sekitar 5 tahun, 6 tahun lah. Gitu. Baru 5-6 tahun ya? Nah, ceritanya waktu itu ya? Itu bibi saya pun cerita, dia bilang, tapi saya udah besar pulangnya, dia bilang ini, Andrean katanya, dulu kamu kecil itu katanya, nanti kamu besar kasih orang, nanti saya besar akan pulang cari orang tua, dia bilang gitu. Nah, dulu katanya gitu. Tanpa kita sadarin itu ya, waktu itu ya, saya kan nggak tahu ya, cuman kakek angkat saya yang bilang. Yang sampaikan pun ibu angkat saya, almarhum ibu saya udah meninggal. Tapi waktu itu saya udah dimasukkan Sipu, saya nggak cerita ke ibu angkat saya. Dia cuma bilang, dulu kamu kecil tuh masuk rumah ini, kakek angkat kamu udah kelihatan katanya, ini anak katanya ada ngikutin, dia bilang gitu. Sama ibu angkat saya. Waktu itu saya tahun berapa ya, dari Jakarta kan gini, saya kan kerja. Nah, dari umur 16 tahun saya masuk ke Piara, jaga Piara. Umur 18 tahun ke Jakarta, saya cari pengalaman Jakarta kerja. Tapi dalam rumah itu kadang ada yang aneh, kadang di rumah itu ada penunggunya kasih mimpi, nah, ketemu Dewi Kwan Im. Waktu saya pergi dari Piara itu ke Jakarta kerja kan,
Dalam beberapa minggu saya dikasih mimpi. Wah, Dewi Kuan Yin-nya pergi jauh ya. Dia pergi dari saya, seperti seakan pergi tinggalkan saya. Nah, pakai awan hitam dia pergi. Setelah saya bangun, wah ini sih tandanya kurang bagus. Waktu itu kan saya udah Jakarta kerjanya. Tapi udah setelah dalam beberapa minggu saya mimpi lagi. Dewi Kuan Yin-nya datang dengan senyuman, dia datang. Tapi dia nggak pakai awan hitam lagi. Awannya terang itu. Saya lihat Dewi Kuan Yin itu, saya langsung sujud tuh dalam mimpi. Saya sujud. Dewi Kuan Yin langsung tunjuk gini kan. Nah, sekali tunjuk tuh di sini ada cahaya keluar dari sini. Dari tangan Dewi Kuan Yin keluar. Saya kan lagi ini sujud sama ya. Cahayanya masuk sini, langsung masuk sini. Nah, setelah cahayanya masuk sini, saya gemetaran gitu, kayak ada kekuatan gitu, gemetaran tuh. Sampai rasanya udah penuh gitu, baru saya sadar. Nah, udah sadar ini seperti apanya, kekuatan cahayanya udah dikembalikan. Jadi pada waktu itu Pak Andrian sudah tahu nggak kira-kira? Saya bisa tahu kejadian waktu itu, tapi sebelum Sipu masuk badan dulunya saya sering gitu. Enggak, pada waktu itu Sipu sudah masuk badan atau belum? Belum ya. Tapi kalau ada kejadian saya tahu herannya. Oh, berarti termasuk indigo gitu ya. Waktu Jakarta sebelum ada kejadian saya bisa tahu. Waktu itu tsunami, sebelum tsunami itu ada tanda-tandanya, saya tahu ada bencana, tapi saya nggak tahu bencana apa gitu. Tahu dulunya saya. Tahu tapi tidak diketahui ya. Nah, tahunya ada bencana gitu. Ada bencana. Nah, diperkirakan di usia berapa Pak Andrian itu mengetahui bahwa Pak Andrian langsung mengetahui, maksud saya Pak Andrian langsung mengetahui bahwa Sipu itu ada di dalam Pak Andrian? Itu waktu itu ya. Waktu itu sebenarnya saya kurang percaya ya. Saya kurang percaya itu tahun berapa ya, tahun 2000 atau tahun 1000, tahun 2000 ya, atau tahun berapa lupa saya, tahun 2000. Tapi sebelum masuk sih memang dari kecil sih ada ngikutin terus kiri kanan. Kalau kita keluar jalan rasanya sini ada orang, sini ada orang yang kawal gitu. Yang tapi awal kita ya? nggak tahu apa-apa. Saya mikir kalau kan itu kan nggak mungkin, ngapain ikut saya, mungkin dia jaga saya kali ya, biarin. Jadi yang Pak Andrian rasakan pada waktu itu seolah-olah ada sahabat lah yang ada di kiri kanan ya. Sering kawal lah gitu kayaknya gitu. Tapi masih belum tahu bahwa itu siapa. Belum ya kan? tahu. Saya itu waktu itu kan pernah bertanya dalam hati saya. Saya kan dari kecil kan dalam kesusahan terus, ya banyak rintangan saya. Pernah saya tanya dalam hati itu, sebenarnya saya ini siapa? Pernah dulunya, ya. Saya penasaran, saya ini siapa sebenarnya? Nah, jadi saya saking pengen tahunya, ya, akhirnya itu suatu malam. Saya kan kalau Jakarta yang tahunya kerja terus. Jadi suatu malam tuh saya tidur tuh ya. Saya tidur. Lagi tidur kelelap, rasanya ada masuk dari kepala. Langsung kayak ada kekuatan masuk dari kepala. Tapi saya nggak mau. Masih menolak ya, Menolak saya sampai keluar tenaga sekuatnya supaya keluar gitu ya. Nah, udah saya sekali bangun, wah sampai keringatan basah. Udah itu saya sering nolak dia supaya nggak masuk. Sampai beberapa kali sih dia mau masuk, saya sampai tahan dia nggak mau masuk. Tapi ada enggak pengaruhnya Pak Andrian ketika Pak Andrian menolak terus? Apa tuh kira-kira pengaruhnya? Kita sering diganggu kayaknya, kadang bisa kosong pikiran itu.
Tapi Jadi kalau efek kerja ya. sama orang lancar-lancar aja sih. Saya kan jadi mandor. Waktu itu jadi mandor tuh kan banyak karyawan-karyawan kan perlu saya ini kawan tuh. Tapi lancar-lancar aja. Cuman itu kalau bos itu sering mungkin dia kadang perhatiin saya tadi ya. Kayaknya saya lihat kamu tuh pikirannya kayaknya pandangan sekarang kosong tapi saya nggak nyadari. Ya kita yang tidak menyadari tapi orang lain mengetahui apa yang terjadi perubahan-perubahan. Jadi dia suruh saya tuh kamu istirahat dulu lah katanya. Istirahat. Nah, setelah itu waktu saya itu kalau bencana sih banyak saya kecil. Kalau saya itu ya sebenarnya sangat bersyukur tuh karena ada yang jaga. Mungkin kalau saya ada yang ngikutin, mungkin saya udah beberapa kali udah out saya ini. Nah, saya benarnya. Jadi yang selama Pak Andrian mengetahui ada yang mengikuti itu kapan dan di usia berapa tuh kira-kira? Kalau yang ngikutin yang gitu sih ada sih yang tukang ramal ya. Dulu ada waktu saya belasan tahun. Kamu ada yang ngikutin? Saya nggak. Nah, siapa ngikutin dia bilang. Siapa ngikutin? Kamu ada sipu? Mana ada sipu dia bilang. Nah, saya kan waktu itu kan nggak percaya. Tapi sering bawa orang dong. Kalau orang mau pergi berobat dari orang tatung, saya sering bantu orang bawakan ke sana gitu, temanin dia. Tapi saya pergi jauh-jauh, saya dekat-dekat aja. Saya soalnya waktu itu saya kurang percaya gitu-gitu. Iya. Ini kira-kira Pak Andrian tahu bahwa sipu langsung Pak Andrian terima itu kira-kira di usia berapa? Saya terima itu waktu itu sekitar 20 tahun apa 21. Di usia 21 tahun lah ya. Di usia 20 lebih lah gitu kayaknya. 20 lebih lah ya. Kalau pastinya gitu. Kalau masuk sih dari usia berapa pernah masuk, cuman saya tolak terus. Berarti pada kalau masuk benaran tuh saya kan mikir saya sakit itu mungkin ya, saya mikir ya. Nah, saya mikir kenapa ini jantung saya debar terus ya, pikiran kacau. Saya mikir saya sakit, pulang mau berobat, saya pulang sampai Kalimantan cari orang tua kandung saya. Saya nggak cari orang tua angkat, cari orang tua kandung, cari kasih alam di Sakok ketemu. Nah, ibu kandung saya kan biasa gini, ya dibawa berobat, Sungsang Tatung. Ada berapa sih nggak mampan. Akhirnya saya itu masuk Lirang. Ibu saya sewa rumah. Benar, ada orang tatung juga antar gini kita sewa. Orangnya pergi kerja, sekalian jaga rumah. Nah, waktu itu saya kan berobat. Jadi saya mikir ini penyakit saya, penyakit apa? Kenapa sekali buka, Bang? Kayaknya jantungnya mau copot gitu. berdebar-debar. Waktu saya buka baju deh kayaknya kelihatan tuh, kencang berdebar-debar gitu ya. Ini sakit nih. Nggak sampai sih kepikir bisa tatung gitu, nggak pernah kepikir ke situ saya. Ya. Jadi gejala-gejala apa yang terjadi itu sementara ya Pak Andrian belum tahu. Pokoknya itu jantungnya nggak bisa tenang lah. Ya. Emosi naik terus, emosi terus. Ya. Nggak boleh orang berisik gitu. Kalau orang rumah berisik saya marah-marah. Udah marah-marah sadar. Kenapa mesti marah? Ya. Nah, jadi itu, Pak Andrian satu keluarga itu ada berapa bersaudara? Nah, itu adik saya cewek satu, ibu, bapak tiri saya orangnya baik sih. Iya.
Yang bertatung hanya Pak Andrian sendiri. Saya dari 7 saudara nggak bisa tatung. Satu ya yang bisa ya. Dalam satu marga. Satu marga ya. Nah, kemudian lanjut cerita tadi itu gimana tuh? Lanjut cerita itu kan